Salam, haleluya, salam sukacita bagi saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera yang dari Roh Kudus kiranya melingkupi kehidupan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini terdapat dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita melihat apa saja yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan para murid-Nya sebagai dampak kebangkitannya, sebagai karya yang nyata dari kebangkitannya dalam hidup murid dan hidup kita juga. Apa saja yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita setelah kita menerima kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus menginginkan kita menerima damai sejahtera. Setelah penyaliban Yesus, ada ketakutan yang menyelimuti setiap pengikutnya. Mereka merasa sangat ketakutan. Ayat 19 ini menceritakan bahwa para murid itu berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Dalam suasana ketakutan itu, para murid mengadakan persekutuan di suatu tempat. Mereka berkumpul. Mungkin mereka cemas, khawatir, dan bingung harus berbuat apa. Mereka terkesan menutup diri dan bersembunyi. Tetapi di tengah ketakutan itu, Yesus hadir dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus menyampaikan salam dan memberikan berkat damai sejahtera untuk murid-murid-Nya. "Damai sejahtera bagi kamu," kata Yesus. Dalam kehidupan kita, begitu banyak kabar yang mengkhawatirkan. Situasi dan keadaan kadang menghimpit dan memberikan rasa takut yang mencekam. Banyak hal-hal yang menakutkan di sekeliling kita, sehingga merampas damai sejahtera dan sukacita kita. Keadaan ini menggambarkan bahwa tidak ada satupun jaminan di dunia ini yang dapat memberi ketenangan kepada kita. Hanya firman Tuhan yang dapat tinggal tetap. Hanya Tuhan yang dapat menjamin hidup kita bisa tenang. Firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Dan lihat apa yang Allah sampaikan sebagai jaminan buat kita umat percayanya supaya kita dapat merasa tenang. Allah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Jadi saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada firman-Nya, niscaya saudara akan tenang.
Yang kedua, Yesus menginginkan kita menyadari bahwa Ia berkuasa atas maut. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya yang berlubang. Artinya, Yesus ingin menunjukkan kepada muridnya bahwa Ia telah mati dan bangkit. Yesus ingin menyatakan kuasanya yang telah mengalahkan maut. Ia berkuasa atas kematian itu. Ia berkuasa atas maut. Dan setelah mengetahui hal itu, para murid bersukacita. Mereka merasa senang, dan ketenangan itu meliputi segenap kehidupan mereka. Bukan hanya kepada murid, kepada kita orang percaya juga Yesus menyatakan kuasanya yang telah mengalahkan kematian itu. Yesus menang atas maut. Maut tidak berkuasa atasnya. Yesus menginginkan kita benar-benar menyadari ini, bahwa Dia berkuasa atas segala yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Bersama Yesus, siapakah lawan kita? Untuk itu, buanglah rasa takutmu dan bersukacitalah. Yang ketiga, Yesus menginginkan kita meneruskan tugas pelayanan yang sudah Ia lakukan. Yesus berkata lagi kepada muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu." Untuk kedua kalinya, Yesus menyampaikan berkat damai sejahtera untuk murid-muridnya. Yesus menyadari betapa kecemasan, kebimbangan, dan ketakutan itu melanda para muridnya, sehingga Ia perlu mengulangi kata berkat damai sejahtera yang diperuntukkan kepada mereka, supaya mereka tenang, dan damai sejahtera menggantikan ketakutan yang dirasakan oleh para murid tersebut. Demikian dalam kehidupan kita orang percaya. Yesus sangat peduli dengan keadaan kita. Yesus tidak mau kita berada dalam kebimbangan dan ketakutan. Ia peduli dengan kita. Damai sejahtera yang darinya diberikan kepada kita umat yang percaya kepadanya. Dan lihat selanjutnya, dengan terang benderang Yesus telah menyatakan kepada muridnya, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ada tongkat estafet yang hendak Yesus sampaikan kepada para murid, yaitu tugas pelayanan yang sudah Yesus lakukan. "Aku sekarang mengutus kamu," kata Yesus. Dan para murid, kalau kita lihat pada akhirnya, mereka telah melakukan tugas pelayanan itu dengan baik. Meski tantangan, rintangan begitu banyak, para murid melakukan tugas pelayanan yang Yesus embankan kepada mereka. Mereka lakukan dengan baik. Demikian juga dengan kita umat percaya. Yesus tidak mau kita hanya berdiam diri saja. Yesus menginginkan kita mengambil tongkat estafet tugas pelayanan itu. Yesus menginginkan kita memberitakan kebangkitannya, menceritakan segala perbuatan Yesus yang dahsyat dan mulia itu. Damai sejahtera yang sudah kita terima dari Yesus jangan berhenti hanya pada diri kita. Mari kita bagikan kepada orang lain. Bagikan kepada dunia ini, supaya dunia ini juga dapat merasakan damai sejahtera itu. Jadilah saksi Kristus dan beritakanlah Injil. Yang keempat, Yesus menginginkan kita menerima Roh Kudus. Ayat 20 berbunyi, "Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, 'Terimalah Roh Kudus.'" Oleh karena tugas yang Yesus berikan sungguh berat dan dengan kekuatan sendiri, para murid tidak akan mungkin melakukannya. Maka para murid butuh kekuatan dan kuasa serta penyertaan Roh Kudus dalam melakukan tugas itu. Sehingga Yesus
mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Para murid harus menerima Roh Kudus. Setiap kita, para hambanya, kita tidak mungkin melakukan tugas pelayanan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus untuk menolong dan memberi kemampuan kepada kita dalam melaksanakan tugas pelayanan kita, untuk mengarahkan dan memimpin kita dalam melaksanakan tugas tersebut. Mari tetap berserah kepada tuntunan Roh Kudus supaya kehendak Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tongkat estafet yang Yesus berikan dapat terlaksana dengan baik dan benar. Yang kelima, Yesus menginginkan kita memiliki otoritas pemberita Injil. Ayat terakhir berbunyi, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Maksud dari ayat ini bukan berarti bahwa para muridnya berotoritas untuk mengampuni dosa. Bukan sama sekali. Karena hanya Allah saja yang berhak untuk mengampuni dosa. Tetapi sehubungan dengan tugas pelayanan pemberitaan Injil dalam ayat sebelumnya, para pemberita Injil berhak atau punya otoritas untuk menyampaikan bahwa setiap mereka yang menolak Kristus akan binasa. Mereka yang menolak pemberitaan Injil ini akan masuk neraka. Mereka tidak akan dapat lolos dari hukuman maut. Para hambanya, beritakanlah Injil dan sampaikan juga apa konsekuensi penolakan terhadap Injil yang kita beritakan, bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari neraka. Maut sudah mengancam. Penghukuman yang kekal untuk selama-lamanya itu akan menjadi bagian mereka yang menolak Kristus. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita orang percaya, terimalah karya nyata dari kebangkitan Yesus ini, yaitu 1. Memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan. 2. Menyadari bahwa Yesus berkuasa atas maut. Yang 3. Melanjutkan tugas pelayanan Yesus Kristus. 4. Menerima Roh Kudus. Dan yang 5. Pegang teguh otoritas pemberita Injil. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.